Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian tetap sehat, fit, dan tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar tentang faktorial, di mana faktorial ini merupakan materi sebagai bekal kalian untuk mengerjakan soal-soal permutasi dan kombinasi. Baik, kita masuk saja ke definisi faktorial. Faktorial ini adalah hasil kali bilangan asli berurutan dari 1 sampai dengan n, atau bisa juga disebutkan hasil kali bilangan bulat positif berurutan dari 1 sampai dengan n. Nah, n faktorial ini dinotasikan dengan n dilanjutkan dengan tanda seru ya. Jadi untuk n bilangan bulat positif atau bilangan asli, maka n faktorial ini adalah perkalian n dikali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 dan seterusnya sampai dengan perkalian 3 kali 2 kali 1. Bisa dipahami? Baik. Berikutnya, dalam hal ini didefinisikan bahwa 0 faktorial ini sama dengan 1 dan 1 faktorial ini juga sama dengan 1. Gitu ya. Baik, kita masuk ke contoh saja agar lebih bisa dipahami. Contohnya, jadi ketika ada dituliskan 5 faktorial, ini adalah atau artinya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Atau misalnya 9 faktorial, ini dituliskan berarti 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Mudah ya? Baik. Atau mungkin kita punya n tambah 1 faktorial, ini artinya n tambah 1 kali, ini dikurangkan jadi n ya, lalu dikurangi lagi dengan 1 jadi n dikurangi 1, lalu dikurangi lagi 1 jadi n kurang 2 dan seterusnya sampai dengan perkalian 3 kali 2 kali 1. Bisa dipahami? Baik, kita masuk saja ke soal latihan ya. Hitunglah 8 faktorial per 6 faktorial. Ini kita tuliskan 8 faktorial itu kan tadi artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya kan? Dibagi 6 faktorial ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 ya. Karena ini perkalian, ini kan saling habis ya yang ini ya. Ini saling habis dengan ini. Karena sama kan, maka ini sama artinya 8 dikali 7 sama dengan 56. Atau kalau mau lebih ringkas, yang dibulatin ini kan sebenarnya dia 6 faktorial. Ya, ini juga sama 6 faktorial. Jadi, kalau lebih ringkasnya, kalian boleh mengerjakan seperti ini. Biar cepat, 8 kali 7. Ketika mau menulis kali 6 kali 5, kalian harus sigap melihat yang di bawah. Ya, ini 6 faktorial. Yang atas, ini kan selanjutnya tadi bisa ditulis 6 faktorial. Sudah saja cukup segini, gitu ya. Ini kan bisa dibagi ya. Jadi isinya 8 kali 7 sama dengan 56. Ini kan jadi lebih singkat gitu ya. Kita coba untuk soal yang nomor 2. 10 faktorial dibagi 6 faktorial kali 5 faktorial. Berarti ini kan artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6. Nah, harus sigap. Ketika kita menuliskan 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1, kita harus sigap dengan yang di bawah ada 6 faktorial. Di sini juga ada 6 faktorial. Gitu ya. Jadi kan ini bisa saling habis. Kita lanjutkan untuk yang ini. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya. Nah, sekarang kita kerjakan. Ini kan bisa saling habis dengan itu. Ya. Lalu ini bisa dicoret dengan itu ya. Ini juga bisa dicoret. Nah, gitu. Jadi isinya 3 kali 2, 6. Begitu. Mudah? Baik. Baik, kita masuk ke soal nomor 3.
sederhanakanlah n tambah 1 faktorial dibagi dengan n kurang 1 faktorial. Ya, kita kembalikan ke definisi bahwa n tambah 1 faktorial ini artinya n tambah 1, ya. Lalu ini dikurangi 1 jadi n, ya. Lalu ini dikurangi 1 jadi n kurang 1. Nah, harus hati-hati karena yang di bawah ada n kurang 1 faktorial. Maka ini tidak usah dilanjutkan sampai dengan perkalian 3 kali 2 kali 1, ya. Cukup sampai di sini saja. Cuman harus dikasih tanda faktorial, gitu. Nah, ini karena sama, bisa saling membagi, gitu ya. Selanjutnya, kita ini kalikan ke dalam n kali n kuadrat, n kali 1, n, gitu. Nah, jawabannya segitu. Sekarang kita kerjakan nomor 4. Tentukan nilai n yang memenuhi persamaan n faktorial per n kurang 2 faktorial sama dengan 20. Kita kerjakan ya, n faktorial ini kan tadi artinya n kali kurangi 1, dikurangi 1. Nah, cukup sampai sekian karena yang di bawah ada n kurang 2 faktorial gitu ya. Ini sama dengan 20. Ini bisa saling membagi, jadi yang tinggal adalah ini kalikan ke dalam n kuadrat dikurangi n sama dengan 20. Kita pindahkan n kuadrat min n plus 20 sama dengan 0. Karena yang dicari adalah nilai n yang memenuhi, maka kita faktorkan. Cari dua buah bilangan yang kalau dikalikan 20, tetapi dijumlahkan min 1. Berapa? Betul. N dikurangi 5, N plus 4. Oke ya? Jadi kalau begitu ini N dikurangi 5 sama dengan 0, jadi N-nya sama dengan 5, atau N dikurangi 4, maaf ya, sama dengan 0, berarti N sama dengan negatif 4. Mana yang memenuhi, 5 atau negatif 4? Jelas 5, ya. Ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena syarat tadi ketika dia disubstitusi ke sini, N ini adalah bilangan asli, ya. Sementara ini bilangan bulat negatif, ya. Jadi N yang memenuhi adalah 5. Jadi kalau begitu N yang memenuhi adalah 5. Bisa? Baik. Selanjutnya kita bahas nomor 5, tentukan nilai n yang memenuhi persamaan n tambah 1 faktorial dibagi dengan n kurang 2 faktorial sama dengan n faktorial per n kurang 4 faktorial. Ya, n tambah 1 faktorial ini tadi artinya n tambah 1 kali dikurangi 1, n ya. Dikurangi 1 berarti n kurang 1. Dikurangi 1 berarti n kurang 2. Berhenti sampai sini pakai tanda faktorial karena ini di bawah ada n kurang 2 faktorial. Ya, n kurang 2 faktorial. Sama dengan n faktorial itu n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali n kurang 3 kali n kurang 4 faktorial. Berhenti sampai sini karena di bawah ada n kurang 4 faktorial. Gitu, ya. Oke, sekarang coba lihat. Ini kan bisa habis membagi. Ini habis membagi. Gitu ya. Nah, sekarang lihat yang kiri dan kanan juga ini bisa saling membagi. Nah, N. Nah, gitu ya. Jadi yang tertinggal adalah N tambah 1 sama dengan N kurang 2 kali N kurang 3. Gitu ya. Sekarang tinggal dikalikan, berarti ini N kuadrat min 5N min 2 kali min 3 plus 6. Sini N tambah 1. Oke, sekarang kita sederhanakan, berarti ini N kuadrat
Min 5N dikurangi N min 6N. 6 dikurangi 1, 5. Sama dengan 0. Ya, sekarang karena yang akan kita cari adalah nilai N, berarti ini kita faktorkan. Jadi cari dua bilangan yang dikalikan 5, tapi dijumlahkan negatif 6. Betul, berarti ini N kurangi 5 dengan N kurangi 1. Ya, sama dengan 0. Jadi kalau begitu nilai N-nya adalah N kurangi 5 sama dengan 0. Berarti N-nya sama dengan 5. Atau N kurang 1 sama dengan 0. Berarti ini N sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita akan cari mana nilai N yang memenuhi. Apakah dua-duanya memenuhi atau tidak. Ya, kita substitusi ke sini. Ketika 5 disubstitusi ke sini, ini jadi positif. Positif, positif, positif. Tetapi ketika satunya disubstitusi ke sini, ini positif, tapi di sini negatif. Ya, 1 dikurangi 2 jadi negatif 1. Oke, sementara di sini juga harus positif. Di sini juga harus positif. Tapi ketika N sama dengan satunya substitusi ke sini, di sini jadi negatif. Jadi N yang memenuhinya itu adalah sama dengan 5. Yang ini tidak memenuhi. Demikianlah yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Selamat belajar, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.